Jika belum upload video baru, itu tandanya saya banyak kesibukan dan nggak usah request. Banyak video yang belum kalian tonton, buka saja di playlist. Di situ nanti numpuk judul buahnya. Untuk yang komentar, yang baik-baik saja. Aku tak cerita Didi. Ki Gede Kumlon Plumbon, Ki Gede ambil Ki Gede Kuningan. Ya, ini santrinya siapa itu? Sunan Gunung Jati. Iki sayup-jane koyok ngene iku ya. Itu kisah ini Ki Gede Plumbon dengan Ki Gede Kuningan. Iki berarti kayak cerita-cerita apa itu Petro Gareng atau apa gitu ya. Wis pokoknya itu nama itu sudah terkenal. Nah, kamu dengarkan saja cerita pendek ini dan kamu nanti akan inti daripada kisah ini seperti apa, gitu ya. Suatu ketika ini kan Kanjeng Sunan punya pondok pesantren, ya, santrinya juga banyak yang ngaji. Salah satunya ada sosok orangnya gemuk ingin mondok ngaji ke Sunan Gunung Jati. Terus modal dari kampungnya berangkat mencari tempat pondoknya Sunan Gunung Jati yang tempatnya ada di atas bukit itu. Segala macam kebutuhan dibawa, ya, termasuk Google Map, ya, bawa Sunan Gunung Jati. Kayak aku ingin Kediri gegeran sampai Google Map. Pemerintah salah jalannya keliru, terus orang matamu, betul nggak? Terus menggok sih nyasar aja. Ya, penjadi perlu di matamu kan? Enak dewe. Nah, ini Ki Gede Plumbon ini sudah mencari-cari, ini jelas. Nah, aku mau ngomong Google Map itu iya, coba percaya, coba kamu percaya aja lah. Ya, mau zaman sakmono kok ono Google Map itu apa? Nah, ketika ketemu langsung sowan ke Kanjeng Sunan siapa tadi? Sunan Gunung Jati, ya. Nah, itu. Ketika ditemui, kue sopo le? Dalam Plumbon Kiai Kanjeng. Jenengmu apik Plumbon. Kowe mangane sedina ping pira? Nah, ibaratnya lemu-lemu iki lho ya. Sowane pokoke kowe mangane ping pira kok koyo gentong iki piye? Hah? Kali ya. Masa to? Nah, masa 2 kali. Nggih, untuk makannya 2 kali. Nyemilnya 15 kali. Padha ae kan? Gedang goreng songo. Kamu mau apa ke sini? Plumbon? Ya, Plumbon nama kamu. Iya Kanjeng. Saya dipanggil Plumbon. Kenapa dipanggil Plumbon? Apa kamu itu gemuk itu tak? Ya nggak tahu. Ya wis, nggak apa-apa. Ya udah, kamu cari kamar sana. Cari teman. Cari tempat. Iya Kanjeng. Pakaian diusui kabeh, berangkat mencari kamar yang dia cocoki. Akhirnya nemu. Akhirnya mondok. Kanjeng Sunan Gunung Jati kalau wayai ngaji, saatnya ngaji pasti keluar dan membawa kentongan, tong tuk tuk. Kadang bawa ceret, yang tidur dikelucur, biar tamu kan mesti dikelucur biar. Itu Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, hebatnya setiap ngaji Plumbon yang dicari. Sudah lengkap ini. Sudah Kanjeng.
Plumbon, mana Plumbon? Dalam Kiai saya. Plumbon, kamu ya, nimba air, nanti ajar ngaji sendiri, ya, jangan bareng-bareng gitu. Udah nimba, ya Kiai. Jadi kan sudah ngaji, ya namanya Plumbon, nggak ngaji, apa? Nimba air. Kata Plumbon, insya Allah nanti diajar sendiri. Tuh. Besok lagi ngaji. Kata Anjing Sunan, Plumbon mana? Dalam Kiai. Plumbon, kamu pekarangan itu kamu sapu ya? Iya Kiai. Oh iya lupa, kemarin mau tak ajar ngaji, saya lupa. Insya Allah nanti Plumbon ya. Disapu. Semua ngaji, Plumbon nggak ngaji. Paham? Nah, pas maghrib dipanggil, Plumbon, kamu dipanggil Kanjeng Sunan. Alhamdulillah, asik. Berarti mulai ngaji. Kanjeng Sunan di rumahnya sambil DM, ya. Bon, nggih Kanjeng. Kene blon apa? Plumbon. Ya, kene apik jenenge ya. Plumbon. Kene bon. Ana saiki boni jenenge ya. Ambon, ya. Kene bon. Kon iku ojo nyindir burimu. Kan saiki apes ditolel liyane putih kabeh. Ini Bon, kue sembilan dino nang kene. Kamu sudah berapa hari? 1 minggu Kiai. Kamu belum tajar ngaji sama sekali? Belum Kiai. Ya wes gini, dengarkan ya. Ini saja untuk pemulaan. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 syahadat itu ya. Wes, hafal Bon. Hafal Jeng Sunan mau syahadat, biasa syahadat. Ya wis, dah pelajaran hari ini dah itu keluar. Kata Plumbon, tak kira Jero Fakhrul Qorib atau gak makan bacok, cuma syahadat. Ya udahlah, namanya guru harus bersabar. Besok tuk ngaji. Wah, santri pada berkumpul ngaji. Plumbon ngaji juga. Setiap ngaji, Plumbon mana? Kata Anjing Sunan. Saya Anjing Sunan. Bon, kamu itu gimana? Saya tadi lewat jalan itu kotor, kamu sapu. Gitu, kamu sapu. Jadi setiap hari ngaji disuruh nimba, nyapu, ngajak anak, kemudian ambil kelapa, kemudian jaga sawah, gitu toh nggak pernah ngaji. Dan setiap maghrib dipanggil ngaji, tapi ya gitu. Ayo Bon, sekarang pelajarannya kata Plumbon paling syahadat. Ya benar, syahadat Bon ya. Ya Anjing Sunan hafal. Ayo coba. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hafal. Pinter. Akhirnya dapat berapa bulan gitu, saya nggak tahu berapa bulan, atau ini kisahnya ada, ini di kitab Martasinga di daerah Cirebon sana, kisahnya seperti ini. Jadi ini bukan mitos, memang benar-benar ada yang namanya Ki Gede Plumbon dan Ki Gede Kuningan. Dan kisah ini insya Allah kalian akan bisa mengambil intisari kisah ini. Akhirnya lama-lama Ki Gede Plumbon itu mikir, lah kalau saya mondok cuma diajar gitu saja, apa faedahnya? Faedahnya apa? Masa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau cuma itu mah sarapan kali kayak gitu. Setiap hari kayak gitu saya baca. Gitu. Lah Kanjeng Sunan Gunung Jati juga nggak pengertian juga, nggak ngurusi, ngajak itu tok. Akhirnya karena nggak betah, kata Ki Gede Plumbon tadi, nggak betah,
besok tak panik. Siapa itu? Dalam Jeng Sunan belum pon. Ya, sini nak sini. Mau apa? Anu Jeng Sunan mohon kerelaan hati panjenengan, mohon ridhonya. Saya ingin keluar dari pondok. Kenapa? Nggak kenapa-kenapa. Oh sudah, memang itu keinginanmu, ingin pulang. Iya, itu akhirnya pamitan. Sudah pamit, sudah nggak jadi santri. Ketika pulang di tengah jalan ketemu temennya ngajak anak, namanya Ki Gede Kemuning, itu teman akrab sama Ki Gede Kemuning sama anaknya Arya Kelingsing namanya. Salaman, brother. Oh, fine. How are you? Fine. Salaman. Lembon, kamu 1 tahun, nggak, saya nggak tahu waktunya. Lama nggak ketemu, tak cari, nggak ada. Kemana kamu, Lembon? Saya mondok. Alhamdulillah, mondok toh kamu itu. Mondok di mana? Ada deh. Bilang dong. Ya, kepo kamu. Ya gitu. Lah kamu sendiri mau kemana? Nah, belum tanya sama temennya Ki Gede Kemuning. Saya juga mau mondok, Lumbon. Kamu mondok? Iya. Mondok kemana? Saya nggak tahu tempatnya, cuma saya itu pernah dengar ada orang sepuh yang alim, yang punya santri banyak, yang bisa menerima mondok. Siapa? Katanya sih Gunung Jati gitu, di daerah Gunung Jati. Jeng Sunan Gunung Jati, kata Lumbon. Iya, dah kembali aja. Kenapa? Dah, percuma kamu mondok situ. Kamu cari apa? Ilmu, nggak mungkin dapat. Saya mondok tahunan di sana cuma diajari 2 syahadat tok. Nggak pernah ngaji fikih, nggak pernah diajari doa, nggak pernah diajari macam-macam. Cuma 2 syahadat tok. Masa? Iya, ini bukti. Saya belum bisa apa-apa sampai sekarang. Itu katanya. Kata Ki Gede Kemuning sama anaknya, piye nak? Kata Ki Gede Kemuning, piye nak? Katanya Kanjeng Sunan Gunung Jati seperti itu orangnya. Kamu gimana? Kata Arya Kelingsing tadi, terserah panjenengan ayah. Nah, kalau nggak jadi saya ikut, tapi kalau jadi saya juga ikut. Kata Ki Ageng Kemuning, nah dari rumah saya sudah niat mencari ilmu ke Sunan Gunung Jati. Kita nggak mau memilih-milih, menilai-nilai siapa itu Kanjeng Syekh Sunan Gunung Jati, kayak apa orangnya saya nggak mau tahu. Yang saya tahu, beliau adalah orang yang dekat dengan Allah. Apapun itu yang beliau lakukan pada kita nggak mau tahu. Ayo nak, kita berangkat. Kata Ki Ageng Plumbon, tenani jadi mondok. Ya iyalah, tak ingatkan loh ya, kamu nanti seperti saya nanti, biarin sowat gitu loh. Iya enggak? Sowat gitu loh, mau apa? Ya udah, berangkat aja, berangkat. Akhirnya masuk ke pondok pesantrennya Sunan Gunung Jati. Ya gitu, ketika ngaji Kemuning ada saya, mana anakmu? Itu Kiai. Nah, berdiri dua-duanya. Kamu tuh sebelum ngaji ditata hati dulu. Wah, katanya Ki Ageng Kelingsing, sampai itu ada Kemuning. Wah, ini beda, ini nggak sadat ini. Kamu berdiri, nimba air. Jadi sama, artinya yang nimba, yang nyapu, yang jaga anak, yang menek, yang pencorotan, yang sembarang lah. Yang pokoknya nggak ada ngaji. Kamu nanti Isya datang ke tempatku, mulai tak ajar ngaji. Mulai itu ngaji sudah, mondok sudah berapa bulan. Nah, ini
Insya Allah nggak sama dengan Ki Ageng Plumbon, nggak sama. Soalnya kan Ki Ageng Plumbon itu waktunya maghrib, waktu ngaji katanya. Ini kan Isya, beda. Beneran. Ketika Isya untuk memulai Ki Plumbon, ini adalah kamu tak ajar ilmu hakikat, ilmunya ilmu, intinya inti, core of the core, ahlinya ahli. Artinya Ki Ageng kemudian, wah ini jelas beda dengan Plumbon, jelas beda, ini intinya inti. Nah, ibarat begitu. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kalau dulu kan Bismillahirrahmanirrahim, ini enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Niru kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil anak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hafal Sunan. Ya. Dah keluar. Besok lagi ya. Oh, tiba sama, tibanya sama. Besok ngaji sama juga, ya, sama juga ketika ngaji. Dicari mana kemuning, saya Jeng Sunan. Anaknya mana? Kelingsing. Saya Jeng Sunan. Saya Jeng Sunan. Anaknya kan? Ayo, dua orang itu, ayo berdiri, sapu ya di depan musola itu. Kotor itu. Nanti habis Isya kita teruskan ngaji lagi ya. Paling ya itu katanya, paling ya itu. Akhirnya nyapu seperti biasanya. Langsung ketika Isya menemui Sunan Gunung Jati. Siapa tahu berbeda. Udah mulai ngajinya. Kanjeng Sunan, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata kemudian sama. Tapi karena kiai kok lemes, boten Kanjeng Sunan, nggak ada apa-apa. Hafal? Ya, bagus kalau hafal. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita keluar ya, besok lagi. Jadi setiap hari gitu tok, ya gitu tok. Jadi yang namanya saking seringnya, yang namanya Ki Ageng Kemuning, Ki Gede Kemuning sama anaknya nganggur baca syahadat, saking seringnya ngaji ini dulu ikut tok. Mau makan lupa Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Bismillah, itu syahadat. Ya, puasa Ramadan atau puasa Ramadan, nawaitu soma ghatin an ada ifar di sahur Ramadan. Nah, ini sangat difadlillahi ta'ala. Itu teman-temannya. Kalau Ki Ageng Kemuning, ayo kita niat puasa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, udah diajarin itu tok kok. Ya, diajarin itu memang. Nah, suatu ketika ada di tengah-tengah beliau itu lagi jalan dengan anaknya ke pasar, tiba-tiba pasar itu kebakaran, dan di dalam pasar itu ada ruangan yang ada orang yang di situ, nggak ada yang bisa menolong. Karena apa? Api panas nggak? Panas, semua lari. Tapi di dalam rumah itu ada lontong di sebenar. Nah, yang namanya Ki Ageng Saudari Kemuning ditegur anaknya Arya Kelingsing. Ya, ayah dengar nggak ada yang minta tolong? Iya. Lah api ya, ya, sudahlah. Kamu ayah dulu. Lah masa ayah anak kok ngorbanin apa itu ayahnya? Kamu dulu nak, ayah kok tega sama anak? Gitu aja. Ya wes, karena sudah kebiasaan, sudah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk ke api.
Apa yang terjadi? Api itu langsung mati. Setiap api dimasuki, dipegang tangannya, apinya mati. Rumah dimasuki, lambat laun api itu mati. Dan orang yang di dalam itu, ada berapa orang yang kena api itu tadi, langsung bisa diselamatkan. Dan luka bakarnya itu diusap dengan Ki Ageng Kemuning. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang, normal. Baru tahu Ki Ageng Kemuning tadi. Tapi dia nggak sadar kalau itu dari syahadat. Yang penting dia pokoknya nggak kebakar. Dah berhari-hari jalan-jalan lagi. Nah, berarti suka jalan-jalan untuk orang ya. Tadi jalan-jalan, sekarang jalan-jalan. Besok nganggur kan berarti ya. Jalan-jalan, jalan-jalan di tebing yang di situ banyak jurangnya. Ada orang yang apa? Lagi camping berarti. Ya apa ya pokoknya anulah. Dia itu mau jatuh, kemudian berpegangan pada ujung samping jurang itu tadi. Teriak-teriak, tolong, 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 kedengaran yang namanya Ki Ageng Kemuning tadi. Nak, kamu dengar? Iya Pak, ada yang minta tolong. Ayo kita tolong. Gitu. Nggak taunya ada orang yang mau jatuh ke jurang. Ini siapa nak yang nolong? Kamu atau aku? Coba saya ya. Anaknya kecil yang nggak besar kayak ayahnya tadi. Langsung orang yang mau jatuh tadi dipegang tangannya, mau diangkat ke atas. Taunya apa? Terlalu berat orang yang mau jatuh tadi, ya, terlalu berat sehingga anaknya kepleset juga dan jatuh ke jurang yang tingginya itu sangat tinggi. Kalau orang biasa remuk sudah, langsung jatuh. Yang namanya Ki Ageng Kemuning lihat anaknya jatuh ke jurang tadi gimana? Jelas teriak takut. Nah, klingsing. Itu apa yang terjadi? Dari kejauhan terdengar suara, ya, saya di sini ya, I'm here, I'm fine. Ya maka, gitu, saya baik-baik saja. Akhirnya ayahnya turun, rangkulan sama anaknya. Kaget ayahnya itu, kamu kok bisa selamat gini gimana? Yang nggak tahu ya, ketika jatuh, di tengah-tengah jatuh saya baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Loh, nah, seto, saya dulu itu masuk di ABI juga baca itu loh nak. Kamu tadi jatuh juga baca itu? Ya iyalah. Siapa tahu ya ilmunya Jeng Sunan Gunung Jati merasuk. Iya, makanya nak, ini namanya orang santri yang mantap terhadap gurunya. Kita coba nak. Enggak ya, ngawur. Kita coba. Ragu saya ini. Langsung kayak Salidin gitu. Ya, di ujung jurang naik lagi ke jurang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Buah. Nah, I'm fine. I'm fine. Ayah juga fine. Saya ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sing anake, ayahnya dia tampani enggak ya? Pak Kiai. Buah. Enggak apa-apa. Berarti ilmu Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati itu luar biasa. Akhirnya, nak, coba kita pamit ke Kiai, ke Sunan Kanjeng Syekh, Kanjeng Sunan. Pamit. Kenapa? Karena kamu nggak ajar ngaji toh kamu pamit. Bukan itu. Saya sudah lebih dari cukup dari apa yang panjenengan ajarkan. Saya cuma ingin mensiarkan apa yang panjenengan ajarkan pada saya. Ya, memang sudah waktunya kamu pulang, kata Sunan Gunung Jati. Dah pulang sama anak, ya, pulang. Gitu. Akhirnya pulang, jalan ketemu sama Ki Ageng Plumbon.
ketemu lagi. Nah, gimana kabar? Baik. Gimana? Ngaji apa Kak? Syahadat kan? Iya. Iya, sama dengan saya syahadat. Oke? Enggak. Tauhid? Enggak, itu cuma syahadat. Pagi syahadat, sore syahadat, siang syahadat. Jadwalnya apa? Ya syahadat. Satu minggu jadwalnya cuma ditulis syahadat gitu aja. Makanya kamu nggak nurut aku sih. Nah, kalau menurut aku tak carikan kamu pondok yang luar biasa. Akhirnya kamu diajarkan cuma itu saja. Nah, memang ajal ya. Ketika ngobrol-ngobrol sama dua sahabat tadi, Ki Ageng Plumbon dan Ki Ageng Kemuning, jalan-jalan sambil ngobrol, Ki Ageng Kemuning kena angin duduk istilahnya, sakit mendadak dan pingsan, mati seketika di situ. Yang namanya Ki Ageng Plumbon kaget ketika mau jasadnya mau dirawat sama anaknya Ki Arya Klingsing tadi. Apa yang terjadi? Jasad daripada Ki Ageng Kemuning menjadi wangi dan bercahaya, sangat-sangat wangi dan bercahaya, dan tersenyum. Jadi nggak bisa sampai yang mencium baunya itu saking wanginya sampai lupa dengan tujuannya, gitu ya. Nah, akhirnya yang namanya jasadnya tadi yang dalam kondisi meninggal tadi, ya, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jasadnya hilang, tinggal wangi. Akhirnya tanya Ki Ageng Plumbon tadi, Masya Allah, ayah kamu wangi betul, ayah kamu luar biasa. Apa amalannya? Ya syahadat. Syahadat yang mana? Ya yang diajarkan Kanjeng Sunan Gunung Jati itu. Barulah yang namanya Ki Ageng Plumbon menyesal. Kenapa? Dengan kiainya salah paham, dengan kiainya apa? Khusudon istilahnya itu ya. Masuk juru iku wae. Makanya sudah nurut saja kayak Ki Ageng Kemuning itu tadi. Biar disuruh ini, biar disuruh itu, pasti artinya ada faedahnya dan hikmahnya. Kalau kamu belum bisa menciptakan hikmah, Allah yang akan menciptakan hikmah sendiri itu. Gitu ya, itulah kisah hikmah Sunan Gunung Jati plus muridnya, yaitu Ki Ageng Gede Plumbon dan Ki Gede Kemuning serta anaknya Ki Arya Klingsing. Gitu ya, wallahu alam bishawab. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan. Betapa hatiku